Welcome to Suara Hair Channel. Ada yang menghubungi pakai nomor baru. Waktu itu tuh sempat di UIN itu muncul KPGO kekerasan berbasis gender online. Belum. Jangan. Apa yang membuat seseorang bisa jadi korban pelecehan seksual? Masa mergo pakaian kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya. Apa yang bisa membuat itu? Apa ya? Karena korban kekerasan seksual itu bermacam-macam ya bentuknya, kayak yang jadi tersangka itu bisa jadi orang yang sangat dekat, misalnya pacar gitu. Nah. Terus bahkan orang tua itu bisa. Terus Jadi orang dekat itu justru potensi bahaya yang perlu diwaspadai juga. Nah. Apa yang biasanya membuat seseorang bisa jadi korban? Paling tidak itu bisa digunakan untuk ada tidak langkah yang bisa dilakukan sebagai antisipasi agar seseorang itu seminimal mungkin kemungkinannya menjadi korban, gitulah kira-kira. mungkin yang membuat orang kok bisa jadi korban itu Atau dibalik, apa yang bisa membuat orang tergoda untuk jadi pelaku? Iya, terserah lah milih. Apa? karena tidak ada pendidikan sejak dini ya tentang seksualitas. Karena tidak ada pendidikan sejak dini tentang seksualitas, itu salah satu hal penting. Iya. Dan patriarki juga sangat mempengaruhi. Patriarki mungkin bisa dijelaskan lebih disederhanakan gitu. Apa tuh patriarki, Bu? Patriarki itu dominasi kekuasaan yang dimiliki oleh gender laki-laki. Jadi laki-laki dianggap lebih unggul ketimbang perempuan, gitu lah kira-kira. Iya. Cara pandang itu yang berpengaruh. Iya, sangat mempengaruhi. Misal kalau di lingkup keluarga, kayak kalau anak perempuan itu misal kayak pekerjaan mencuci terus menyapu kayak gitu kan, pekerjaan yang genderless sebenarnya tidak mengenal jenis gender, tapi seringkali dilimpahkan kepada perempuan gitu. Bikinin kopi gitu ya. Bikinin kopi mau aku loh. Jadi gak harus perempuan terus yang masak yang bikin kopi gitu. Iya, kopi bikinan saya itu lebih enak daripada istri saya. Iya, itu sangat mungkin. Ya. Oke, jadi pembagian peran. Ya, pandangan masyarakat kita yang menganggap bahwa peran domestik, peran di rumah itu perempuan itu juga berpengaruh itu pada kemungkinan Sangat berpengaruh. munculnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau kawan-kawan yang punya jaringan, punya langkah panjang macam Hilya dan kawan-kawan kan gampang gitu. Iya. Di banyak orang-orang kita kan nggak punya akses ke sana. Bagaimana caranya untuk sedikit mengubah cara pandang? Wes, apa sih yang sudah dilakukan oleh Muda Bersuara untuk produk mengubah cara pandang masyarakat agar ya kesetaraan itu betul-betul sampai pada singgah kopi ora kudu istri? Kalau Muda Bersuara prosesnya melakukan edukasi di kampus ya, di kampus dengan bahwa kesetaraan gender itu tidak cukup untuk menyamakan laki-laki dan perempuan, tapi memberikan akses yang sama. Jadi perempuan juga diberikan akses, nggak cuma laki-laki gitu. Ya, berbeda untuk sekolah gitu ya. Iya. Tapi orang berbeda itu juga kan. Terus kalau di Muda Bersuara karena fokusnya ke, jadi sejak
sejak pertama terbentuk emang fokus ke kekerasan seksual di kampus gitu. Kampanyenya di Instagram itu ada stop kekerasan seksual di kampus. Itu sering mengadakan diskusi-diskusi terkait kekerasan seksual, tentang LPKS itu apa sih gitu. Oke. Saya ingin tanya hal yang pribadi. Pernah mendapatkan ancaman yang ada bau-bau seksualnya tuh? Kalau berbau-bau, kalau ancaman Kan ini aktivis seksual. Salah aku nyebut. Aktivis anti kekerasan seksual. Biasanya kan kemungkinan dapat ancaman-ancaman yang semacam itu, karena kemarin saya baca di Instagram seorang kawan gitu dikirimi foto laki-laki yang menampakkan organ kelaminnya, antara lain semacam itu. Pernah mengalami ancaman, gangguan yang terkait dengan kekerasan seksual? belum. Oh. Jangan. Juga tidak. Cuma Belum minta kok. Cuma waktu itu tuh pernah ada yang menghubungi pakai nomor baru. Waktu itu tuh sempat di UIN itu muncul KPGO kekerasan berbasis gender online. Kayak orang nelpon kayak gitu, yang tiba-tiba tapi tahu namanya gitu. Terus kayak nunjukin. Tahu namamu? Bukan saya tapi teman-teman. Iya. Gitu. Nah pada waktu itu. Enggak, kalau nelpon Hilya bingung. Ngundangnya Hilya apa Hilya tak ngerti. Kayak gitu. Terus apa yang terjadi? Pas waktu itu ada nomor baru di kontak saya, yang fotonya tuh laki-laki. Dan untungnya dia enggak. Saya sih sempat khawatir juga kalau ada yang ke saya gitu, kayak teman-teman yang lain, tapi untungnya itu enggak. Tapi di UIN itu terjadi ya? Iya. Cukup banyak korban? Ada 2 atau 3 gitu. Ya ternyata teman-teman satu kelas saya juga iya. Iya. Tapi ada yang nelpon terus tiba-tiba nunjukin yang bagian tubuhnya kayak gitu. Terus ya kalau teman saya itu langsung memblokir dan ganti nomor karena dia itu sempat trauma juga. Terus pengen tanya hal lain lagi. Tanggapan orang tua bagaimana dengan aktivitas itu? Mesti kan aku bayangan begini dia saya alim, soleh apa. Aktivitasnya sekarang kan medeni. Bagaimana tanggapan orang tua? Kalau orang tua pas di tahun-tahun 2018-an lah. Waktu awal-awal gitu ya? Iya, itu kan ketika saya awal-awal kerja skripsi ya. Situ. So ya skripsimu? 2 tahun sih, berhenti 2 tahun. Gitu. Karena ingin belajar yang lain. Bagian yang kudu disensor orang terserah pilihan. Ya. Orang tua di awal-awal proses saya itu sempat kamu itu ngapain sih kayak gitu ya, aneh-aneh maksudnya ya kuliah kalau waktunya skripsi ya udah ngerjain skripsi terus lulus gitu aja terus kerja gitu gitu. Tapi saya mencoba untuk memberikan pengertian terhadap orang tua tentang aktivitas kuliah feminis pada perempuan kepada orang tua gitu lah ya. Iya. Apa yang kamu sampaikan kepada orang tua? Ke orang tua saya lebih banyak cerita soal 65 sebenarnya, bukannya tentang feminisme gitu, karena saya merasa kalau kayaknya lebih dekat dengan itu gitu ya. Tentang 65 sama orang tua. Dan setelah ada penjelasan itu kemudian nggak ada masalah orang tua atas aktivitas gitu ya tadi? Nggak ada, bahkan orang tua sering kalau saya ke party ketemu dengan penyintas 65 sering nelpon mampir apa enggak gitu. Biasanya orang mampir. Jadi Hilya penelitian di Pati lewat jalan raya dekat rumah, saya nggak mampir. Oke, tapi masih dipesankan untuk cepat lulus ya?
kalau nggak yang lulus dong kayak gitu nggak. Oh iya. B aja. Beruntung ya. Menerima orang tua baik banget. Oke, kita akan ngobrol hal lain tentang Hilya, tetapi apa hal lain ini? Apakah ada hobi yang terbengkalai, terganggu karena aktivitasmu sekarang? Sing gak keturutan, sing kira-kira pisan-pisan aku istirahat setelah aktivitas yang sibuk ini, aku melakukan ini deh. Apa itu kira-kira? Hobi yang terbengkalai ya. Ketika belajar tentang saya ingin menamai aktivitasku yang akhir-akhir ini tuh kayak lagi belajar tentang advokasi ya. Kayak lagi belajar tentang advokasi. Terus karena advokasi itu buat pikiran perasaan semuanya tuh kayak berat gitu ya. Capek gitu, capek. Saya nggak memungkiri kalau belajar tentang isu kemanusiaan itu emang capek gitu kan. Terus capek lama pokoknya nih. Capek, terus bahkan saya sempat kayak trauma juga gitu. Trauma kenapa? Karena terpapar apa ya, berbagai macam bentuk kekerasan. Berarti karena saya belajar tentang isu 65 kan kekerasan sejak 65 sampai sekarang. Jadi informasi itu tumpuk-tumpuk iya, banget gitu ya. kayak gitu. Kalau dulu saya sering melakukan healing itu dengan menulis. Tapi sekarang saya pengalihannya tetap berat ya. Dari hal-hal berat pengalihannya nulis. Janganku pengalihan makan iwak kan ya. Oh, nulis. Tapi saya ternyata nggak bisa nulis gitu. Ternyata saya nggak bisa nulis, terus saya kayak apa ya? Kayak sempat pernah ngerasa kayak disorientasi, kayak ya sempat konseling juga. Saya sendiri juga sempat konseling, tapi bukan ke psikolog tapi ke konselor. Karena saya pernah ke psikolog tapi merasa nggak cocok gitu, terus ke konselor. Apa saran konselor itu? harus punya ini mekanisme resiliensi diri. Itu harus dengan cara apa ya? Itu Kemudian ditemukan oleh dia. Kalau akhir-akhir ini kembali ke menulis, tapi ada hal lain yaitu nanam apa biasanya? Nanam waktu itu enggak, lahan di sebelah nganggur gitu. Nanam apa yang paling disukai? Nanam yang bisa bantu kebutuhan di dapur. Kayak tomat, cabai gitu. Jadi namanya bukan bunga apa yang indah-indah kayak gitu, enggak. Tapi nggak tahu ya kok suka yang kayak yang untuk di dapur gitu. Suka masak juga? Aku rada ragu bisa masak ora guys. Pot-potan sih kalau masak, kadang pengen kadang enggak gitu. Apa masakan yang paling kamu bisa? Masakan yang paling aku bisa ya mie dong. Masih mending lah ya mie satu level itu dah. Telur. Kalau tidak apa ya, yang rebus air lah masih. Susah banget ya. Iya. Oke, terima kasih Hilya sudah bersedia hadir di ruang tamu. Jadi kita bisa ngobrol hal yang mudah-mudahan membuka pikiran banyak kawan ya tentang kemungkinan terjadinya pelecehan seksual, kemungkinan ancaman pelecehan seksual bahkan dari orang yang paling dekat ya. Bisa saja teman, pacar, atau bahkan orang tua. Nah, jadi anak bisa-bisa tidak aman dimanapun, perempuan bisa-bisa tidak aman dimanapun ya. Oh ya, silakan rumahku mau mempersilakan. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari tadi. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, komen, dan semacamnya. Jika ada yang bermanfaat dari tayangan ini, silahkan share ke banyak orang sehingga manfaat itu tersebar ke lebih banyak orang dan banyak orang lagi. Dan akhirnya, saya Heran Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, berbagi cahaya.